Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi baru ya, yaitu tentang deret ya. Deret atau barisan juga, atau bisa dikatakan dan ya. Deret dan barisan aritmatika. Ya, apa itu deret ya, atau apa itu barisan? Eh, Barisan itu adalah pola bilangan ya, bilangan yang memiliki pola tertentu, misalnya kayak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kenapa ini kita katakan pola? Karena selisihnya dari satu ke suku pertama ke suku berikutnya itu tetap. Contohnya dari sini ke sini itu selisihnya 1, ini ke sini pun selisih 1 dan seterusnya ya. Itu disebut sebagai barisan. Nah, kalau deret seperti apa? Deret sama, bisa juga sini, tapi ini ditambah. Nah, seperti itu. Tambah lagi, tambah, tambah ini ya. Nah, kalau yang ini tadi barisan. Nah, kalau yang ini deret ya, seperti itu. Tapi apakah polanya hanya ini aja? Enggak, bisa banyak jenis polanya. Kalau ini kan bedanya cuma satu ya, dari suku satu ke suku yang lain. Bisa juga misalnya gini. Misalnya kita mulai dari misalnya 5 atau 4, 6, 8, 10. Nah, berarti ini kan selisihnya 2, 2, 2 dan seterusnya. Jadi sini pun suku berikutnya pasti nambah 2, nambah 2 terusnya. Ya, ini yang disebut sebagai barisan atau deret ya. Kalau deret tinggal tambah plus di sini ya. Nah, kalau deretnya gimana? 4 plus 6 plus 8 plus 10 dan seterusnya. Nah, ya. Yang ini barisan, yang ini deret ya. Nah, jadi setelah kita tahu polanya seperti ini ya, ciri-cirinya pokoknya kalau barisan atau deret itu ciri-cirinya dia punya selisih yang tetap. Contohnya dari sini kan selisihnya 2, ini ke sini 2, ini ke sini 2 dan seterusnya. Ya, kalau ini ke sini selisihnya 1, 1, 1 dan seterusnya aja. Jadi ciri-ciri barisan atau deret aritmatika itu memiliki selisih atau beda yang tetap. Nah, gimana cara mencari suku ke misalnya suku tertentu? Misalnya kita udah tahu nih. Ini kan suku pertama ya. Ini namanya suku pertama atau U1, ini U2, U3, U4. Nah, ini untuk yang ini. Ini U1 ya. U2, U3, U4. Berarti ini U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya. Nah, seandainya kita sudah tahu misalnya 4 suku ini udah kita tahu, misalnya ditanya suku ke-10 berapa kira-kira ya. Ikan U1 udah tahu, U2 udah tahu, U3 udah tahu, U4 udah tahu. Kalau kita diminta untuk tahu suku ke-10 gimana caranya? Nah, ya. Ternyata kita bisa menggunakan rumus UN ya. UN itu artinya suku ke N. Misalnya kalau mau mencari suku ke N itu sama dengan A ya. A itu adalah suku pertama atau U1 ya, ditambah N dikurang 1 dikali beda. Ya, seperti itu. Jadi misalnya ya, kita coba ini, misalnya 4, 6, 8, 10. Kita mau suku ke berapa misalnya? Suku ke-5 kan kita udah tahu sebenarnya 12, tapi coba kita pakai rumus ini. Benar enggak hasilnya? Di sini 12 ya. Misalnya suku ke-5. Berarti U5 ya, N-nya 5 ya. Sama dengan A itu suku pertama ya, ingat. Kalau ini suku ke N, kalau ini suku pertama atau U1 ya, U1. Kalau yang ini ya sama N, berarti kalau suku kelima N-nya 5, ini beda nih, beda. Beda itu selisih antara suku yang berdekatan ya. Nah, berarti contohnya gini. Kita coba di sini yang ini ya. Misalnya dari deret ini suku kelima berapa ya? Masukkan A-nya berapa? 4 ya. Nih. A itu suku pertamanya 4 tambah, karena ini U5 berarti N-nya 5 ya. 5 kurang 1. 1 itu rumus beda, berarti bedanya ambil dari mana? Oh, 6 dikurang 4. Oh, 2 bedanya. Atau 8 dikurang 6 kan 2. Nah, gitu. Berarti bedanya 2. Sama dengan ya 4 ya, ditambah 5 kurang 1 ya, 4 kali 2 ya. Jadi 4
4 kali 2 8 ya, 4 tambah 8 12. Jadi suku kelima adalah 12. Nah, coba betul enggak nih? Ditambah 2 kan sini 12 ya, karena polanya tetap nambah 2 dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita dengan menggunakan rumus ini kita tahu, misalnya ditanya suku ke berapa pun tahu. Misalnya suku ke 10 berapa? Ini kan tadi suku kelima 12. Nah, sekarang kalau suku ke 10 berapa? Gampang, langsung aja. U10 sama dengan ya. Berarti A ditambah N-1 kali B ya. Ini U10 berarti U10 A-nya 4, suku pertama ini ya, suku pertamanya 4 ditambah, berarti kalau 10 ini 10 dikurang 1 kali bedanya ya, selisih yang berdekatan nih, 8 kurang 10 2 atau 8 kurang 6 2, jadi selisihnya 2 ya, sama dengan 4 ditambah 10 kurang 1 9 kali 2 ya gini, jadi 4 tambah 18 ya. Jadi U ke 10 adalah 22 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mudah sekali. Nah, itu. Jadi untuk mencari suku ke N dari deret aritmatika, rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Ingat ya, kalau deret aritmatika B-nya selalu tetap di semuanya ini. Jadi selisihnya tetap ini ya. 8 kurang 10 kurang 8, 8 kurang 6, 6 kurang 4, ini kan selalu 2, 2, 2 seterusnya ya. Nah, coba contoh lagi. Misalnya ini 3, 7, 11. Nah, ini ya, ini barisannya. Barisan. Misalnya ditanya suku ke 8 berapa? U8 dari deret ini, dari barisan itu ya. Dari barisan ini suku 8 berapa nilainya? Berarti jawab UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Sama dengan, berarti A itu suku pertama ya, ingat A suku pertama. Ini adalah suku ke-1 ya. Berarti 3 suku pertamanya. Kita tadi misalnya U8 ya, berarti U8 ini ya. Nah, 3 suku pertamanya 3, N-nya berarti 8 dikurang 1. Nah, bedanya berapa? Ingat, cara mencari beda adalah suku yang berdekatan dikurangkan. Misalnya 7 kurang 3. 7 kurang 3 kan 4. Atau 11 kurang 7 juga 4 dapatnya. Oh, bedanya 4, berarti tulis ya. 4 ini ya. Nah, terus sama dengan 3 tulis ditambah ya, gitu kan. 8 dikurang 1, 7 dikali 4 ya. Ini kan 7 dikali 4. Jadi sama dengan 3 ditambah 28 sama dengan 31. Jadi suku ke-8 dari barisan 3, 7, 11 adalah 31 ya. Tentunya kalau yang sini kan suku pertama, kedua, ketiga, keempat berapa? Ya, berarti tinggal tambah 4 aja, berarti 15 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau suku ke-8 itu 31 ya. Mudah ya. Nah, jadi itu nanti untuk hari ini cukupkan dulu ke barisan aja. Nanti untuk deretnya ya, barisan aritmatika, untuk deret aritmatikanya akan Bapak jelaskan di pertemuan yang akan datang. Oke, untuk sebagai latihan Bapak berikan soal ya, berikan contoh soal dan kerjakan. Misalnya barisannya misalnya 4, 8, 12 dan seterusnya ya. Tentukan suku ke-5 berapa, suku ke-7 berapa, suku ke-10 berapa ya. Nah, itu. Oke. Ini nomor 1. Nomor 2,
Misalnya ada 10, 8, 6, dan seterusnya ya. Tentukan suku ke 5 dan suku ke 6. Ya, tentunya menggunakan rumus yang telah Bapak jelaskan sebelumnya. Ingat kalau mencari B, beda itu suku yang ini ya, selisih suku yang berdekatan. Ya. Contohnya kalau ini selisihnya berarti 8 kurang 4, 4, atau 12 kurang 8, 4 kan gitu. Kalau ini 8 kurang 10 atau 6 dikurang 10. Jadi selisihnya bisa plus bisa minus ya. Oke. Untuk mencari rumusnya udah ada tadi, udah Bapak jelaskan ya. Silahkan dikerjakan. Bagi yang sudah ya, nanti dikirim lewat email. Ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.